Ini cerita 2019 ya. Waktu itu menunjukkan pukul 20. Saya rutin selalu jam 20 atau jam 8 malam itu saya berada di Polsek Talun. Nah, jam 9 atau jam 21 itu saya udah mulai patroli di wilayah saya sendiri, yaitu di wilayah Desa Kecomberan, Kecamatan Talun. Itu di jalan layang, jalan tol jembatan layang Talun itu. Saya jam 9 itu kembali lagi ke Polsek Talun, ngobrol-ngobrol dengan anggota Polsek Talun, dengan Pak Kapolsek Talun. Itu Bu. Jadi jam 10 itu ada salah satu pengguna jalan itu melaporkan bahwa di lokasi di jalan tol Beoper Desa Kecomberan itu telah terjadi kecelakaan laka lantas. Langsung dapat laporan itu, saya langsung naik motor menuju ke lokasi tersebut, Ibu. Nah, ada kecelakaan dan saya meluncur ke sana. Ya, ternyata betul di situ udah ada beberapa orang pengguna jalan, kurang lebih 10 orang pengguna jalan, cuman melihat, tidak ada yang menolong. Dan saya langsung datang ke lokasi menanyakan, Pak, ini kenapa? No, kecelakaan Pak, gitu. Nah, dari itu saya naruh motor ke pinggir. Saya pertama itu nolong yang laki, yang sekarang namanya Eki ya. Nah, saya menolong yang laki. Posisi Eki itu dulu itu udah tergeletak di pinggir trotoar pembatas jalan antara Desa Kepompongan dan Desa Kecomberan. Itu posisinya si Eki udah tidak jawab lagi. Saya panggil, Dek, kenapa? Itu udah gak jawab. Dan saya buka helmnya, kunci helmnya, itu berlumuran darah. Jadi saya waktu itu, ini udah meninggal pastinya. Dan saya mendengar rintihan dari perempuan itu, aduh tolong gitu. Dah saya langsung menolong yang perempuan itu. Ternyata betul perempuan itu lukanya juga parah, darah banyak. Darah itu posisi lagi hujan, Ibu. Jadi darah itu mengalir ngikutin air ke bawah, Ibu. Masih Bu. Itu merintih minta aduh tolong gitu. Masih nunggu ambulan waktu itu, Bu. Masih menunggu, belum datang. Dan saya perangkat desa Kecomberan. Waktu itu saya menjabat kasipem pemerintahan. Kasipem pemerintahan itu termasuk itu ya kayak mandor yang segi keamanan desa, keamanan wilayah desa. Dan sekarang namanya Kasatgas Limas, ketua Kasatgas Limas sekarang. Oh iya, kebetulan kemarin tuh ada petugas dari Jakarta nawarin saya dari Jakarta. Enggak ada, waktu itu tidak ada, dan keadaan waktu itu gelap ya. Dua korban itu kelihatan, ada dua korban itu kalau kena lampu mobil atau motor aja, Ibu. Dan di situ tuh adanya pengguna jalan aja yang melihat sebentar pergi gitu, Bu. Enggak ada. Ya biasa, Bu, kalau udah kayak gini banyak yang mengaku. Tadi awalnya tidak ada yang mengaku. Bila udah kebuka kayak gini, banyaklah yang mengaku ini itu udah biasa, Bu. Karena 2016 itu yang menyaksikan dan yang menolong pertama dari warga ya saya ini, Bu. Dan saya dipanggil ke Polresta Kota 2 kali untuk dimintain keterangan berkaitan dengan penolong korban pertama kali, dipanggil ke pengadilan 2 kali, Ibu. Ya, seperti yang kusampaikan hari ini ke Ibu ini sama, sesuai yang kusampaikan di pengadilan. Betul sekali, karena saya pentalkan, saya nggak benarkan rekonstruksi yang di atas jembatan tidak sesuai sama yang saya tolong yang dulu ya, sama yang sekarang yang buat film, yang buat apa itu salah, itu tidak benar. Jauh sekali sama lokasi yang saya benar-benar katakan dari tahun 2016 itu. Lokasinya sama, satu jalur, cuman jauh sekali gitu. Kalau yang laki benar-benar hancur, yang laki. Yang perempuan mengeluarkan darah dari hidung, kalau nggak salah itu tangan dan kaki darah.
karena udah berlumuran darah mukanya, jadi kita kurang begitu jelas, karena saya sendiri waktu nolong itu juga gemetaran. Ini mana yang akan saya bawa dulu, mana yang akan saya bawa dulu, nungguin mobil juga belum datang waktu itu, Ibu. Lama ini belum ada, Ibu, karena yang saya sampaikan ke media itu apa adanya, tidak kekurangin, tidak kutambahin, apa adanya, Bu. Betul, minta perlindungan, Bu, karena ini kasusnya kasus besar. Takutnya ada yang suka, ada yang enggak laporan saya ini, Bu, untuk jaga-jaga saya sendiri, Bu. Kalau menurut saya, Ibu, saya tidak mau dirumus ke sana ya. Yang jelas waktu tahun 2016 itu di wilayah kami telah terjadi, tahunnya itu kecelakaan laka lantas. Saya berhak dan berwajib karena korban tersebut ada di wilayah kami, saya menolongnya dan ke bawah rumah sakit, itu aja, Ibu. Dan saya sebagai masyarakat, mudah-mudahan perkara kasus Vina dan Egi ini segeralah cepat-cepat diselesaikan, Ibu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.